Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi Sistem Informasi Manajemen pada studi kasus Bank BRI. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Luciania Regalista, NIM 258. Saya Yusika Wayu Maharani dengan NIM 263. Saya Siti Nain Oktaviana dengan NIM 281. Yang pertama, tugas proyek 1, observasi dan analisis sistem pada Bank BRI. Di era digital saat ini, sistem informasi manajemen atau SIM sangat berperan penting untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan, khususnya pada institusi perbankan yang sangat bergantung pada keandalan sistem informasi. Bank Rakyat Indonesia atau BRI sebagai bank BUMN terbesar yang mendukung UMKM, pentingnya SIM dalam meningkatkan layanan. Unit operasional ditingkatkan dan kantor cabang pembantu atau KCP seperti di wilayah Malang Raya menjadi tombak pelayanan nasabah. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi tentang tantangan dan peluang penggunaan SIM di KCP dengan tujuan merumuskan dan merancang sistem informasi yang lebih efektif. Hasilnya diharapkan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan kepuasan nasabah BRI. Selanjutnya ada sistem pada Bank BRI. Yang pertama ada defining the problem atau hilangnya saldo nasabah. Beberapa kasus di Malang menunjukkan hilangnya saldo nasabah yang dikaitkan dengan pembocoran data transaksi seperti kode OTP, data pribadi, sehingga transaksi internet dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada serangan ransomware. Em, Bank BRI di Malang sempat menjadi sorotan karena dugaan serangan ransomware. Yang ketiga ada ketidaksesuaian data arsip. Yang keempat ada ketidaksesuaian mengakses sistem dan ke sistem informasi akuntansi yang kurang handal. Selanjutnya ada identifying causes atau analisis penyebab masalah. Pertama ada kesalahan internal, serangan cyber dan juga penipuan. Selanjutnya ada penyusupan sistem, tuntutan tebusan, dan ketidakpastian informasi. Yang ketiga ada kesalahan pencatatan, kerusakan data, dan juga keterlambatan pembaruan. Yang keempat ada gangguan teknis, serangan cyber, dan pemeliharaan sistem. Dan terakhir ada kekurangan fitur, kurangnya pelatihan, dan juga gangguan sistem. Selanjutnya, poin ketiga ada specifying solution atau eh, solusi pemecahan masalah. Yang pertama ada meningkatkan keamanan sistem dengan cara memperkuat firewall, menggunakan perangkat lunak antivirus yang canggih, melakukan pembaruan perangkat lunak secara berkala, dan juga melakukan pelatihan keamanan cyber untuk karyawan. Yang kedua ada meningkatkan manajemen data, memperbaiki proses pencatatan data menggunakan sistem manajemen arsip yang lebih baik dan memastikan media penyimpanan terlindungi dari kerusakan fisik. Yang ketiga ada memperkuat infrastruktur teknologi, memastikan sistem berjalan lancar, memantau jaringan secara aktif, dan memiliki rencana cadangan untuk penggunaan sistem. Yang keempat ada peningkatan sistem informasi akuntansi, memperbarui sistem, melakukan pelatihan untuk karyawan, dan memastikan sistem terintegrasi dengan baik dengan sistem lain. Yang kelima ada pelatihan dan kesadaran karyawan. Karyawan harus diberikan pelatihan tentang keamanan cyber, manajemen data, dan juga penggunaan sistem informasi akuntansi yang benar. Dan terakhir ada peningkatan komunikasi dengan nasabah. Nasabah harus diinformasikan tentang potensi, masalah, dan langkah-langkah yang harus mereka ambil untuk melindungi dan data dan dana mereka. Dan yang terakhir ada identifying information recruitment atau kebutuhan informasi. Yang pertama ada data transaksi yang rinci termasuk tanggal, waktu, nominal, dan jenis transaksi untuk melacak dan mengidentifikasi kesalahan ataupun sejenis penipuan. Yang kedua ada data nasabah yang valid dan lengkap
termasuk nama, alamat, nomor rekening, dan informasi-informasi kontak untuk memastikan validasi dan autentikasi. Yang ketiga ada data sistem yang mencakup log aktivitas sistem, konfirmasi sistem, dan informasi perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan menangani gangguan teknis atau gangguan cyber. Dan yang terakhir ada regulasi kebijakan internal BRI terkait kredit mikro dan compliance dengan OJK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tugas 2, yaitu proses bisnis dan standar operasional prosedur atau SOP pada Bank BRI. SOP ini bertujuan untuk mencegah kebocoran data atau OTP pribadi dan hilangnya saldo nasabah. Yang pertama yaitu SOP keamanan data dan transaksi nasabah. Yang pertama yaitu pada poin pertama autentikasi multifaktor, yaitu para nasabah itu diwajibkan untuk memverifikasi OTP untuk transaksi internet banking dan menggabungkan dengan verifikasi eh, biometrik atau sidik jari atau Face ID, karena hal itu akan memberikan lapisan keamanan tambahan karena sulit untuk dipalsukan. SOP ini mencakup detail teknis seperti yang pertama spesifikasi teknis sistem biometrik yang digunakan, yang kedua yaitu proses pendaftaran biometrik nasabah yang aman, yang ketiga yaitu mekanisme pengiriman dan validasi OTP, misalnya berlaku pada OTP dengan jumlah percobaan yang salah. Yang kedua yaitu expiry data. eh, Semua data transaksi dan data nasabah termasuk log aktivitas dideskripsikan sehingga tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang selama proses transmisi maupun penyimpanan data. SOP ini menetapkan yang pertama yaitu algoritma yang digunakan, misalnya AS 256. Yang kedua yaitu manajemen kunci enkripsi yang aman. Yang ketiga yaitu protokol enkripsi yang digunakan. Yang ketiga yaitu audit berkala, yaitu melakukan pemeriksaan rutin akses sistem oleh tim IT internal maupun eksternal setiap 3 bulan untuk mendeteksi celah keamanan yang mungkin dimanfaatkan oleh peretas. Yang keempat yaitu pembatasan akses adalah prinsip yang digunakan di mana setiap pegawai hanya diberikan hak akses minimum yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu SOP manajemen resiko. Yang pertama, backup harian, di mana data disimpan secara rutin setiap hari di server terpisah, baik offline storage maupun cold storage, menggunakan sistem mirroring untuk memastikan data selalu tersedia jika terjadi serangan SOP. Selanjutnya yaitu update sistem. Keamanan wajib diinstal dalam waktu maksimal 24 jam setelah rilis pembaruan untuk menutup celah keamanan yang baru ditemukan. Selanjutnya, simulasi serangan di mana pegawai itu memperoleh latihan respon insiden dilakukan setiap 6 bulan, melibatkan tim IT dan karyawan agar semua pihak siap menghadapi ketika terjadi serangan yang nyata. Selanjutnya yaitu isolasi jaringan, di mana jaringan akan segera memutuskan akses internet atau perangkat yang terinfeksi dari jaringan utama untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Nah, SOP ini mengatur yang pertama yaitu proses identifikasi perangkat yang terinfeksi, yang kedua yaitu langkah-langkah untuk memutuskan perangkat dari jaringan, yang ketiga alat teknologi yang digunakan untuk isolasi, yang keempat yaitu prosedur untuk mengembalikan perangkat ke jaringan setelah dibersihkan. Yang selanjutnya SOP validasi data arsip. Yang pertama yaitu realisasi digital
adalah arsip yang berbentuk fisik dikonversi ke format digital menggunakan teknologi OCR atau Optical Character Recognition dan diberikan watermark untuk menghindari pemalsuan eh, di mana standar mendata yang harus ditambahkan ke setiap arsip digital. Selanjutnya cross-check harian, di mana data transaksi setiap hari akan dibandingkan antara sistem core banking dan arsip digital untuk mendeteksi ketidaksesuaian data. Yang selanjutnya yaitu penanggungsjawaban, di mana petugas khusus yang akan ditunjuk untuk melakukan audit data mingguan dan menggunakan tanda tangan digital sebagai bukti validasi. Selanjutnya, SOP peningkatan akses sistem. Yang pertama, load balance atau penambahan server cadangan agar beban trafik dapat dibagi sehingga menghindari downtime saat terjadi lonjakan pengguna. Selanjutnya yaitu helpdesk, di mana dilakukan 24/7, yaitu layanan bantuan darurat melalui aplikasi Brimo dan WhatsApp untuk membantu ketika reset password dan menangani keluhan akses kapan saja. Selanjutnya yaitu maintenance rutin, di mana perawatan sistem dilakukan di luar jam operasional untuk meminimalkan gangguan layanan. Selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi. Yang pertama, integrasi sistem, yaitu menghubungkan sistem akuntansi dengan core banking dengan aplikasi UMKM Brispot. Dan selanjutnya, reconcile otomatis, yaitu menggunakan AI untuk mengecek kesesuaian jurnal keuangan dan data transaksi aktual secara real time dan digunakan untuk mempercepat proses terdapat notifikasi otomatis jika selisih lebih dari 500.000. Selanjutnya, pelatihan karyawan. Karyawan keuangan wajib memiliki sertifikasi menggunakan software akuntansi seperti SAP atau Oracle untuk meningkatkan kompetensi. Selanjutnya ada building block sheet. Yang pertama yaitu input meliputi merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi termaksud dalam input ini adalah yang pertama yaitu data transaksi nasabah yang berupa setoran, penarikan, atau transfer pembayaran. Yang kedua yaitu data login, di mana data tersebut berisi user ID atau password, OTP, dan selanjutnya data arsip fisik untuk digitalisasi. Selanjutnya ada data update system yaitu patch, backup log, dan selanjutnya ada data keluhan atau permintaan bantuan dari nasabah atau pegawai. Selanjutnya ada data jurnal, keuangan, dan laporan akuntansi. Dan yang terakhir ada data audit, akses, dan aktivitas sistem. Yang selanjutnya yaitu model, di mana model adalah proses bisnis algoritma dan workflow yang mengelola, mengolah, dan serta mengamankan data. Yang termaksud dalam model ini adalah yang pertama yaitu autentikasi multifaktor untuk akses dan transaksi. Yang kedua yaitu proses enkripsi dan deskripsi data. Selanjutnya ada model backup dan recovery data. Selanjutnya ada model validasi dan cross-check data dan arsip. Selanjutnya ada load balancing server dan ada model rekonsiliasi otomatis berbasis AI pada data akuntansi. Selanjutnya ada workflow, audit, dan approval di digital yang berisi tanda tangan digital. Selanjutnya ada database, di mana database adalah merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lain yang tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang termaksud database ini adalah database transaksi nasabah berupa relasional dan terstruktur. Selanjutnya ada data arsip digital dengan mendata dan watermark. Selanjutnya ada database user berupa pegawai dan nasabah
termasuk hak akses. Selanjutnya, database log aktivitas dan audit. Selanjutnya, database keluhan dan helpdesk. Selanjutnya, ada database backup yang di dalamnya ini bisa offline atau cloud. Yang selanjutnya ada data jurnal, akuntansi, dan laporan keuangan. Selanjutnya yang keempat yaitu output. Output adalah hasil pengolahan data yang dapat berupa notifikasi, laporan dashboard, dan maupun statistik untuk pengambilan keputusan dan pelayanan. Yang termasuk di dalam output ini adalah yang pertama notifikasi transaksi ke nasabah. Nah, notifikasi ini bisa berupa bisa dikirim melalui SMS, email, atau aplikasi lain. Dan selanjutnya ada laporan audit keamanan dan akses berkala. Selanjutnya laporan validasi dan konsistensi arsip. Selanjutnya dashboard monitoring atau real time. Selanjutnya yaitu laporan keuangan terintegrasi dan rekonsiliasi otomatis. Selanjutnya ada notifikasi anomali keuangan jika keuangan ini selisihnya lebih dari 500.000. Selanjutnya ada laporan SLA, helpdesk, dan statistik keluhan. Selanjutnya yaitu teknologi infrastruktur TI yang digunakan untuk menjalankan dan mendukung seluruh proses aplikasi server AI, biometrik, dan yang termasuk di dalam teknologi ini adalah core banking system, aplikasi digital BRI yang berupa BRIMO dan BRISPOT. Selanjutnya sistem biometrik berupa sidik jari, teknologi XRIPS, dan loading balancer, serta server backup. Selanjutnya kontrol, yaitu mekanisme pengawasan, audit, pembatasan akses, serta keandalan sistem. Yang termasuk di dalam kontrol ini berupa audit akses sistem rutin yang dilakukan dalam 3 bulan, dilakukan secara internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu monitoring dashboard. Selanjutnya ada pembatasan hak akses pegawai. Selanjutnya prosedur isolasi perangkat. Selanjutnya ada pengujian dan update sistem, SLA helpdesk, dan evaluasi triwulan, validasi dan approval digital pada audit, arsip, dan laporan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu proses bisnis, yaitu gabungan SOP dan building block sheet dan juga penjelasannya. Jadi untuk SOP keamanan transaksi data data transaksi dana nasabah, SOP ini secara langsung berkaitan dengan pengamanan input data sensitif, yaitu transaksi dan login, kemudian model autentikasi dan enkripsi adalah inti dari proses bisnis yang diatur. Database menyimpan data yang diamankan dan log aktivitas untuk audit. Output memberikan informasi pada nasabah dan pihak berwenang terkait keamanan. Teknologi seperti biometrik dan enkripsi adalah enabler SOP ini. Kemudian kontrol memastikan SOP dijalankan dan dipatuhi melalui audit dan pembatasan akses. Hardware dan software yang relevan adalah infrastruktur pendukung keamanan. Kemudian SOP manajemen risiko ransomware, yaitu SOP ini fokus pada mitigasi risiko serangan ransomware, yaitu input yang relevan adalah informasi pembaruan sistem dan log backup. Kemudian model mendefinisikan proses backup dan isolasi. Database backup adalah elemen krusial. Output dapat mencakup laporan terkait insiden, teknologi backup, dan helpdesk mendukung implementasi. Kemudian kontrol berupa isolasi dan pembaruan sistem adalah tindakan pencegahan dan penanganan hardware dan software. Backup serta keamanan jaringan adalah komponen penting. Kemudian SOP yang ketiga yaitu SOP ini memastikan keakuratan arsip. Input adalah arsip fisik dan data transaksi sebagai pembanding. Model menjelaskan proses digitalisasi, validasi, dan cross-check. Kemudian database menyimpan arsip digital yang telah divalidasi.
Output adalah laporan hasil validasi, teknologi OJR, dan tanda tangan digital mendukung proses. Kemudian kontrol adalah validasi dan persetujuan digital. Hardware scanner digunakan untuk digitalisasi dan software OJR untuk konversi. Untuk SOP yang keempat yaitu bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sistem. Input adalah keluhan terkait akses, kemudian model load bridging adalah inti dari peningkatan akses, output memonitor uptime dan kinerja helpdesk, kemudian teknologi load balance dan helpdesk memfasilitasi tujuan SOP, kemudian kontrol berupa SLA memastikan kualitas layanan, penambahan hardware server, dan penggunaan software helpdesk mendukung implementasi. Kemudian SOP yang kelima yaitu sistem informasi akuntansi, di mana SOP ini berfokus pada keandalan pelaporan keuangan. Input adalah data transaksi dan laporan akuntansi. Kemudian model rekonsiliasi otomatis dengan AI adalah proses utama. Kemudian database menyimpan data keuangan yang direkonsiliasi. Output adalah pelaporan keuangan yang terintegrasi dan notifikasi anomali. Kemudian teknologi Brispot AI digunakan. Kemudian kontrol adalah validasi dan persetujuan digital pelaporan. Kemudian hardware server menyimpan data dan software AI melakukan analisis. Dengan mengaitkan SOP dengan building block sheet, dapat melihat bagaimana setiap prosedur operasional berdampak dan memanfaatkan berbagai komponen sistem informasi secara holistik, dan membantu dalam memahami keterkaitan antara proses, data, teknologi, dan kontrol dalam mencapai tujuan bisnis. Kemudian yang yaitu tugas proyek 3 yaitu General System Design, yang dimana diprinsipkan dalam merupakan flowchart sistem. Dapat dilihat pada slide, yaitu proses bisnis dan standar operasional prosedur atau SOP terkait merupakan menunjukkan bahwa semua SOP di bawahnya adalah bagian dari kerangka kerja proses bisnis yang lebih besar, dan menekankan pentingnya pendekatan terstruktur dan mengelola sistem informasi. Ini yang pertama, SOP keamanan data transaksi dan nasabah, di mana area ini berkaitan dengan perlindungan informasi sensitif nasabah dan transaksi keuangan. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan nasabah dan mencegah kerugian finansial. Kemudian prosedur-prosedur dari SOP keamanan data transaksi dan nasabah sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yang dimana ada autentikasi multifaktor, enkripsi data, audit berkala, dan enkripsi berkala. Kemudian yang kedua yaitu SOP manajemen resiko ransomware, di mana fokus pada pencegahan, deteksi, dan respons terhadap serangan ransomware yang dapat mengenkripsi data dan mengganggu operasional bank, yang dimana prosedurnya yaitu ada backup harian, update sistem, simulasi serangan, dan isolasi jaringan. Kemudian ada SOP peningkatan sistem, menangani masalah ketersediaan dan keandalan sistem, memastikan bahwa nasabah dan pegawai dapat mengakses sistem dengan mudah, dan prosedurnya ada load balancing dan helpdesk 24/7, yaitu kemudian maintenance rutin. Kemudian ada SOP sistem informasi akuntansi, yaitu berfokus pada keandalan akurasi dan efisiensi sistem yang digunakan untuk mengolah informasi keuangan bank, di mana ada integrasi sistem dan rekonsil otomatis. Kemudian kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil observasi dan analisis terhadap sistem informasi manajemen di Bank Mandiri Cabang Malang Raya, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang operasional dan pelayanan perbankan. Namun terdapat beberapa permasalahan yang signifikan seperti kebocoran data transaksi, serangan ransomware, ketidaksesuaian data arsip, akses sistem yang tidak optimal, serta sistem informasi akuntansi yang kurang handal. Melalui pendekatan sistematis, permasalahan tersebut telah dianalisis secara mendalam dan diusulkan berbagai solusi berbasis SOP atau standar operasional prosedur yang meliputi peningkatan keamanan, manajemen risiko cyber, validasi arsip,
perbaikan akuntansi sistem, serta penguatan sistem akuntansi. Implementasi SOP yang tepat dan terstruktur diyakini dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta kepercayaan nasabah terhadap kinerja Bank BRI. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.